pagi saudara, kembali lagi bersama saya Pristi Yulia Damayanti di acara Sekilas Info UBSI TV. Pemirsa, berita pertama datang dari dunia kesehatan. Kasus yang terjadi akibat gagal ginjal akut sudah banyak menewaskan anak-anak di Indonesia. Kementerian Kesehatan sudah mencatat sekitar 241 pasien yang terinfeksi gagal ginjal akut. Dari 22 provinsi sudah sebanyak 133 anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gangguan ginjal akut ini disebabkan adanya kandungan berbahaya yang ada dalam tubuh anak, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol batil eter. Profesor Dr. Zulias Ikawati, pakar farmasi Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan obat sirup yang beredar mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang berlebihan. Karena pergantian sumber bahan yang biasanya digunakan pada obat sirup yang menyebabkan kematian pada anak. Profesor Zulias juga mengatakan bahwa perlu adanya kajian ulang jika memang telah terjadi perubahan pada bahan baku. Dan mengapa permasalahan obat sirup ini baru muncul? Kemungkinan karena produksi obat yang terakhir menggunakan bahan baku yang baru, sehingga kualitasnya tidak bagus. BPOM telah merilis 5 daftar obat sirup yang mengandung etilen glikol. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang telah tercemar, yaitu Thermorex sirup, obat demam, Flurin sirup, obat batuk dan flu, Unibaby demam sirup, obat demam, Unibaby cough sirup, obat batuk dan flu, Unibaby demam drops, obat demam. Beralih ke berita selanjutnya, dilansir dari cnnindonesia.com dan idntimes.com, telah terjadi pembunuhan di Tol Becakayu. Tersangka adalah pria berinisial R berusia 36 tahun dan korban adalah perempuan berinisial AYR berusia 36 tahun. Tersangka melakukan transfer uang dari rekening korban sebesar 19,5 juta. Diketahui bahwa pelaku juga sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta. Polda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa pelaku juga sempat mengikat tubuh korban di sebuah kursi dan memberikan beberapa pertanyaan yang menyudutkan korban. Salah satunya soal korban yang memihak pelaku atau seseorang berinisial H. Sudah diketahui bahwa H merupakan target pembunuhan sang pelaku. Panji Yoga mengungkapkan, saat itu korban sedang tertekan dan menjawab bahwa dirinya berada di pihak sang pelaku. Sesaat setelah pelaku mendengar jawaban itu, barulah pelaku mentransfer uang dari rekening korban ke rekening pelaku. Setelah transfer sejumlah uang, pelaku kembali bertanya kepada korban untuk memastikan dirinya tidak akan dilaporkan ke polisi. Walaupun korban sudah menjawab bahwa ia tidak akan melapor ke polisi, pelaku tetap membunuh korban dengan cara mencekik dan menampar. Aksi tersebut diketahui dilakukan di sebuah apartemen yang berada di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diketahui bahwa uang yang pelaku ambil akan digunakan untuk modal membunuh 2 target selanjutnya, yaitu H dan S. Setelah korban tewas, pelaku membuang jasad AYR di kolong tol Becakayu. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terbungkus plastik. Dari video yang terekam pada CCTV, terlihat pelaku membuang korban dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih. Diduga pelaku tidak hanya satu. Diketahui bahwa pelaku berinisial R sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Demikian sekilas info pagi ini. Kita akan kembali lagi dalam waktu 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Pristi Yulia Damayanti pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.